Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat beribadah bersama pada hari ini. Merupakan satu sukacita dan berkat kemurahan Tuhan bagi saya untuk dapat berbagi firman Tuhan, menjadi saluran berkat firman Tuhan pada pagi ini kepada setiap kita yang datang dalam ibadah, yang menghadiri ibadah ataupun mengikuti ibadah dari gereja SIB Live pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Saya mau memimpin kita di dalam doa. Tuhan kiranya menjamah hati kita, Roh Tuhan mengurapi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi ini, di hari ini Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Kami ingin menyelidiki firman-Mu. Hati kami siap untuk mendengar pesan firman-Mu. Bapa, urapilah kami dengan Roh-Mu. Jamahlah hati kami dengan Roh-Mu. Berbicaralah dalam hidup kami melalui perkataan firman-Mu. Yang mendengar semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun yang akan mengikuti, yang mendengarkan pesan firman Tuhan pada hari ini, mendapat berkat, mendapat peneguhan iman daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu di mana kami mendengar firman-Mu dalam pimpinan Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita jangan mengharapkan magic kalau mengikut Tuhan. Kita harus berpegang pada prinsip firman Tuhan yang Tuhan berikan. Prinsip ini adalah juga dikenali sebagai hukum atau the law. Karena pada waktu Tuhan mencipta alam semesta ini, Tuhan sudah meletakkan hukum. Tuhan sudah meletakkan penciptaannya, alam semesta ini berada dalam suatu hukum yang juga kita kenali sebagai hukum alam. Baik ciptaan Tuhan di alam semesta, di langit, di angkasa, ciptaan Tuhan, baik bintang-bintang, planet, matahari, dan bintang bulan yang ada, semuanya tertata dalam satu sistem, dalam satu hukum atau prinsip, yang kita kenali juga sebagai solar system. Saya mengambil satu contoh, di mana bumi kita ini, berada di dalam satu galaksi. Ada matahari, ada 8 planet termasuk bumi yang mengelilingi matahari di dalam tata galaksi kita. Nah, saudara bayangkan planet-planet yang ada yang mengelilingi matahari ini tanpa ada yang mengikatnya. Ya, dia tergantung, dia berada di alam semesta, itu bergerak di dalam orbit tanpa melanggar satu dengan yang lain. Dan inilah suatu hukum yang Tuhan letakkan dalam solar system kita. Pada waktu Tuhan mencipta alam ini, bumi ini, mencipta segala yang ada di bumi ini, yaitu makhluk-makhluk yang ada, baik hewan yang ada di langit, di darat, di dalam air, semuanya Tuhan ciptakan dalam suatu prinsip atau hukum. Dan ini kita kenali sebagai ekosistem, ekologi. Suatu prinsip yang kalau dilanggar, kalau prinsip ini tidak diindahkan atau tidak dipedulikan, maka akan mendatangkan kerusakan bagi ciptaan Tuhan. Yang rugi adalah ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Maka tidak heranlah terjadi pencemaran
kerusakan-kerusakan di dalam ekosistem yang ada, dalam ekologi yang ada di dalam alam di dunia ini. Begitu juga dalam penciptaan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Manusia ini adalah makhluk yang terindah, status makhluk ciptaan Tuhan yang terbaik. Dan waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberi hukum kepada mereka, prinsip kepada mereka. Yaitu prinsip untuk mentaati perintah Tuhan. Prinsip di mana mereka mentaati kehendak Tuhan. Selama mereka hidup di dalam prinsip ini, mereka akan hidup, mereka akan menikmati berkat Tuhan. Tetapi apa yang berlaku dalam Kejadian 3? Adam dan Hawa melanggar prinsip. Prinsip untuk mentaati perintah Tuhan. Akibatnya manusia gagal. Manusia binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang terpenting dalam hal kita mempelajari prinsip atau hukum yang Tuhan beri adalah di dalam pemerintahan Allah atau juga dikenali dalam kerajaan Allah sudah ada prinsip-prinsipnya. Sudah ada hukum yang Tuhan tetapkan di dalam pemerintahannya dalam kerajaan Allah. Dan pagi ini di hari yang indah yang berbahagia ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan menyelidiki firman Tuhan mengenai suatu prinsip yang penting dari firman Tuhan. Prinsip yang penting, prinsip yang datang dari firman Tuhan mengenai breakthrough. Breakthrough adalah juga dikenali sebagai penembusan, penerobosan, atau kejayaan yang cemerlang. Jadi tema dari firman Tuhan dan tema dari pengajaran di gereja kita yang saya dipahamkan itu adalah mengenai breakthrough. Dan kita berdoa jemaat SIB Live mengalami breakthrough dalam kehidupan. Kehidupan bergereja, kehidupan pribadi, kehidupan di dalam pelayanan gereja ini. Dan saya yakin, saya percaya. Karena gereja, anak-anak Tuhan di tempat ini sedang dibimbing, sedang dibawa untuk berjalan dalam prinsip firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, prinsip firman Tuhan yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi ini, pada hari ini mengenai breakthrough adalah relevan dalam kehidupan pribadi, diguna pakai, sangat powerful sekali untuk mengalami terobosan-terobosan, untuk mengalami breakthrough, mengalami kejayaan cemerlang dalam kehidupan pribadi dan juga di dalam kehidupan gereja atau pelayanan gereja. Baiklah, ada dua hal yang memberi kesan yang kita akan sentuh pada kesempatan yang ada. Meskipun dalam waktu yang singkat sekitar 30 menit ini, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan, suatu prinsip penting bagaimana mengalami breakthrough. Ada dua aspek yang akan kita belajar yang berkaitan dengan suatu prinsip penting ini. Yang pertama adalah breakthrough dalam kehidupan pribadi. Jika kita merenung firman Tuhan, jika kita menyelidiki firman Tuhan itu atau Alkitab mencatat banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak tokoh-tokoh atau orang-orang penting hamba-hamba Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab yang mengalami breakthrough, yang mengalami terobosan, yang mengalami kejayaan yang cemerlang. Pengaruh hidup mereka yang berdampak kuat kepada orang di sekitar mereka, kepada satu bangsa, kepada bangsa-bangsa. Namun pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar dari dua hamba Tuhan. Yang pertama adalah Nabi Yesaya. Yesaya adalah salah seorang tokoh penting atau hamba Tuhan yang terkenal dalam Alkitab. Di kalangan bangsa Israel atau dalam catatan kitab Perjanjian Lama. Nabi Yesaya sangat berpengaruh, sangat terkenal oleh karena impact pelayanannya, dampak pelayanannya. Dia juga terkenal karena kitab tulisannya. Kitab Yesaya adalah dikategorikan sebagai
kitab nabi-nabi besar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahkan kitab Yesaya ini, tulisan Nabi Yesaya ini juga disebut sebagai kitab Injil di Perjanjian Lama. Karena kitab Yesaya memuatkan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Yesus Kristus yang digenapi di dalam Perjanjian Baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang nabi besar, seorang hamba Tuhan yang penuh pengurapan. Dan dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-5, saya akan membawa kita untuk melihat dalam ayat ini. Ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1 hingga yang ke-5. Saya akan ringkaskan ya apa yang tertulis di dalam Yesaya 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5 ini. Nabi Yesaya dalam satu waktu, dalam satu kesempatan, dia mendapat satu penglihatan. Dia melihat Tuhan duduk di atas taktanya. Dan jubah Tuhan itu menjulang itu sampai memenuhi bait suci. Waktu Yesaya melihat suatu penglihatan yang hebat tentang kehadiran Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan yang duduk di taktanya, dia juga melihat para serafim yang hadir di situ. Dan para serafim ini, ya, malaikat ini ada 6 sayapnya setiap mereka, dan 2 sayap itu menutupi wajah, 2 sayapnya menutupi kaki, dan 2 sayapnya lagi digunakan untuk melayang-layang. Dan dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang kedua, ayat yang ketiga, para serafim ini berseru satu dengan yang lain. Dalam seruannya di depan takhta Tuhan yang penuh kemuliaan ini, mereka berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ini sebutannya 3 kali, kudus, kudus, kudus. Dan dikatakan, dan seruan mereka seluruh bumi penuh kemuliaannya. Dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang ke-4, ayat yang ke-5, kegoncangan terjadi, kemuliaan Tuhan menutupi tempat itu dan juga dialami oleh Yesaya. Dan pada waktu itulah Yesaya berkata, celakalah aku, binasalah saya. Dan Yesaya mengaku dia seorang yang berdosa. Jika dia melihat, membandingkan keadaannya dengan kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan, itu dia merasa sungguh tidak layak. Dia berdosa. Dan dia mengucapkan dan mengakukan itu. Dan dalam pengalaman Yesaya inilah, Yesaya mengalami apa yang kita namakan roh takut akan Tuhan. Suatu hadirat Tuhan, pertemuan dalam hadirat Tuhan, membuat Yesaya begitu ketakutan. Dan dia menyadari betapa berdosanya dia. Dia berseru kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Yesaya 6 ayat 1 hingga 5 ini adalah awal pengalaman Yesaya mengalami terobosan dalam hidupnya. Awal di mana dia mengalami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Pengalaman ini mengubah hidup Yesaya. Diurapi Tuhan sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan inilah prinsip yang ingin kita belajar daripada firman Tuhan pada pagi ini, yaitu takut akan Tuhan. Adalah prinsip dari firman Tuhan untuk mengalami terobosan dalam kehidupan pribadi. Selanjutnya, ada seorang lagi, tokoh dalam Alkitab, yaitu Yusuf. Yusuf, saya akan mengajak kita membaca Kejadian 39 ayat 9b. Dikatakan di dalam firman Tuhan di bagian B, bagaimanakah, ini kata Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan
yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kisah ini adalah kisah di mana Yusuf berada di rumah, bekerja kepada tuannya, yaitu pegawai istana Firaun, ya. Dan dia digoda oleh istri majikannya ini, tuannya ini, untuk berbuat dosa. Tapi Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Dan inilah yang ada, quality yang ada di dalam hidup Yusuf, yaitu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang ada di dalam hidup Yusuf, yang merupakan prinsip yang menjadi pegangan hidupnya, sehingga dia ini tidak mau berbuat dosa, tidak mau melakukan kejahatan sekecil apapun di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf hidupnya diberkati Tuhan. Dia mengalami terobosan yang luar biasa. Dia diangkat, diberi posisi yang sangat berpengaruh dalam satu kerajaan yang besar. Dia menjadi seorang pengurus yang mengelola suatu bangsa, seorang pakar ekonomi, seorang yang mahir dalam pentadbiran, yang sangat berintegriti dalam kehidupannya. Jadi kita merenungkan atau kita belajar daripada firman Tuhan mengenai seorang nabi yang pelayanannya, yang kalau hari ini kita melihat dalam bentuk pelayanan hamba Tuhan, ya, sepenuh waktu. Dan Yusuf ini adalah gambaran atau contoh hamba Tuhan yang bekerja, yang punya panggilan di, mungkin istilah yang mudah untuk kita mengerti hari ini, di marketplace. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terobosan yang terjadi apa? Breakthrough itu yang terjadi dalam hidup Yusuf, kuncinya adalah karena dia memiliki roh takut akan Tuhan. Yusuf ini bukan seorang pemuda yang jalan hidupnya mudah. Dia mengalami banyak halangan, dia mengalami banyak pengalaman dirugikan. Dia mengalami banyak proses yang meremukkannya. Kalau dia mau kecewa dengan Tuhan, dia punya sebab yang banyak. Kalau dia putus asa dengan Tuhan, dengan janji Tuhan, penyertaan Tuhan, dia punya alasan yang banyak. Karena dia mengalami kepahitan, dia penolakan dalam hidupnya. Dianiaya berulang kali, bahkan difitnah, dipenjarakan. Tapi Yusuf tidak menaruh dendam. Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Yusuf tidak menaruh dendam dalam keluarganya dengan abang-abangnya yang telah menjualnya, yang telah menganiayanya, yang telah menghancurkan hidupnya. Karena apa? Karena Yusuf punya roh yang takut akan Tuhan. Baiklah, untuk berjaya dalam hidup, untuk sukses, untuk mengalami breakthrough dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini keadaan hidupmu bukan dalam situasi yang mengalami terobosan. Mungkin engkau bukan mengalami breakthrough atau kejayaan cemerlang. Tapi engkau berdoa, engkau mengharapkannya. Dan pagi ini firman Tuhan bagimu adalah miliki roh takut akan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya berdoa jamahan Tuhan menjamah hatimu hari ini. Supaya engkau memiliki roh takut akan Tuhan. Yesaya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mendapat pengurapan Tuhan luar biasa. Bukan karena Yesaya itu hebat dan tidak berdosa. Tapi karena dia memiliki roh takut akan Tuhan. Dan roh takut akan Tuhan inilah yang merupakan breakthrough, detik atau titik permulaan atau terobosan dalam hidupnya. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf yang tadinya dari status seorang anak menjadi status hamba. Dirugikan dalam banyak hal dan bahkan dirugikan oleh keluarga yang terdekat dengannya. Mungkin Anda pernah sedang menghadapi keadaan seperti Yusuf.
Ada banyak pengalaman pahit dalam hidup Anda. Ada banyak penolakan dalam hidupmu. Engkau merasakan engkau tertindas. Engkau tidak mencapai apa-apa kejayaan karena engkau difitnah. Engkau tidak mendapat peluang-peluang yang baik. Namun pagi ini pesan firman Tuhan bagimu. Jika di dalam hidupmu ada roh takut akan Tuhan. Jika dalam hidupmu engkau memelihara suatu prinsip penting dalam perkataan firman Tuhan. Suatu prinsip yang Tuhan letakkan di dalam hukum firman Tuhan. Yaitu takut akan Tuhan. Engkau akan mengalami terobosan. Engkau akan mengalami breakthrough dalam hidupmu. Dan ini yang terjadi dalam pengalaman Yusuf. Mengapa takut akan Tuhan adalah kunci atau prinsip penerobosan. Mengapa takut akan Tuhan? Roh takut akan Tuhan adalah prinsip penting untuk mengalami breakthrough dalam kehidupan pribadi. Ada beberapa catatan Alkitab mengenainya, tetapi karena waktu yang singkat saya akan percepatkan atau memberi beberapa prinsip firman Tuhan yang mendasari hal ini, yang menjawab pertanyaan ini. Mengapa takut akan Tuhan adalah prinsip kunci mengalami penerobosan. Yang pertama dalam Yesaya 11 ayat yang kedua. Penting untuk kita mengerti mengapa takut akan Tuhan adalah pesan penting bagi hidupmu. Adalah suatu prinsip dari firman Tuhan yang merupakan kunci untuk engkau mengalami terobosan. Yesaya 11 ayat yang kedua. Kita membaca. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dalam Yesaya 11 ayat yang kedua ini, sebenarnya ini adalah tentang pengurapan roh Tuhan. Tentang kehadiran roh Tuhan. Yesaya 11 ayat 1-2 sebenarnya ini adalah nubuatan tentang Mesias. Mesias yang mengalami, yang berjalan dalam pengurapan roh Tuhan. Dan di dalam ayat yang kedua, Yesaya 11 ayat yang kedua ini juga ayat, dalam satu ayat ini dikenali sebagai 7 pengurapan Roh Kudus. Atau juga dikenali sebagai 7 karunia dari roh. Dan juga dikenali sebagai 7 roh dari roh Allah. Bukan berarti roh Tuhan itu ada 7, tetapi angka 7 itu penekanannya. Yaitu angka ilahi. 7 di dalam 7 roh yang dibicarakan di dalam Yesaya 11 ayat yang kedua ini adalah roh Tuhan. 7 angkanya Tuhan yang sempurna. Yang datang daripada Tuhan. Sama juga ini tentang karunia atau pengurapan dari 7 roh ini ada di dalam kitab Wahyu. Kita melihat yang pertama itu adalah roh Tuhan. Kemudian ada roh hikmat. Yang ketiga roh pengertian. Yang keempat roh nasihat. Yang kelima roh keperkasaan. Yang keenam roh pengenalan. Yang ketujuh adalah roh takut akan Tuhan. Ada 6 karunia roh, ada 6 terobosan daripada urapan roh yang dimulai dengan kehadiran Roh Kudus, Roh Tuhan. Jadi kehadiran Roh Tuhan itu membawa 6 pengurapan yang selanjutnya, atau kehadiran Roh Tuhan, Roh Kudus itu mengalirkan 6 lagi pengurapan roh dari Tuhan. 6 karunia roh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, yang terakhir itu dikatakan sebagai roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan inilah yang kita belajar pada pagi ini, hari ini.
yang merupakan prinsip untuk mengalami terobosan di dalam Tuhan atau breakthrough di dalam Tuhan. Mengapa? Sebab kalau kita membaca kitab Mazmur, ya, kita membaca kitab Mazmur 111 ayat 10, dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Begitu juga di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengertian. Jadi di dalam kitab tulisan Musa, dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur, itu ada banyak ayat yang memberitahu kepada kita takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, permulaan dari pengertian, permulaan daripada pengenalan akan Tuhan. Maksudnya dalam Yesaya 11 ayat pasal 11 ayat yang kedua tadi, di bahagian terakhir dalam ayat yang kedua Yesaya 11 ini adalah roh takut akan Tuhan. Dan jika kita mengalami, kita memelihara roh takut akan Tuhan ini ada pada kita, menguasai kita, maka 5 pengurapan roh yang berikutnya, karunia dari roh itu akan dibukakan bagi kita. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Yesaya 33 ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa roh takut akan Tuhan adalah kunci bagi harta benda Sion. Amsal 14 ayat 27 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber hidup. Kata sumber di terjemahan Alkitab versi Borneo dikatakan mata air kehidupan. Amsal 14 ayat 27 ini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan atau mata air kehidupan dan yang menghindari kita dari jerat-jerat maut. Mengapa takut akan Tuhan adalah kunci atau prinsip penerobosan? Sebab Yesaya 11 ayat 2 berkata, jika kita memiliki roh takut akan Tuhan, itu membukakan kepada kita mengalami pengurapan, mengalami karunia, mengalami terobosan, pekerjaan Roh Kudus selanjutnya dalam hidup kita. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan dibukakan bagi kita. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Orang yang paling pintar, orang yang paling bijaksana di muka bumi ini, dia menulis kitab-kitab berkaitan dengan hikmat. Dan itu terkenal dalam tulisan kitab Pengkhotbah. Dia menulis rahasia penting bagaimana hidup dalam hikmatnya Tuhan, hidup dalam pengertian daripada Tuhan. Lalu penulis kitab Pengkhotbah ini, di akhirnya dia memberi suatu rumusan. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13. Rumusan penting orang bijaksana ini katakan adalah takut akan Tuhan dan mentaati perintah-perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan melanjutkan bagian yang kedua tentang breakthrough, penerobosan atau kejayaan cemerlang. Boleh dan tersedia bagi kita, bagi gereja Tuhan. Yang kedua itu adalah itu terjadi dalam gereja. Breakthrough bagi gereja. Kita mulai dengan Keluaran 20 ayat 20. Dalam Keluaran 20 ayat 20 ini adalah satu kisah penting bagi umat Israel. Saya akan membacakannya ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut.
Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Latar belakang ayat 20 ini adalah umat Israel dibawa keluar oleh Tuhan melalui pimpinan Musa dari pembudakan perhambaan di Mesir, keluar dari Mesir menuju ke mana? Menuju ke Gunung Sinai untuk beribadah kepada Tuhan. Excuse me. Di Gunung Sinai mereka mengalami hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Manifestasi kehadiran Tuhan yang sungguh itu di luar jangka, itu sungguh menakutkanlah ya mereka. Dan umat Israel berkata kepada Musa, Musa, kami sekarang sudah melihat kemuliaan Tuhan, kedahsyatan kehadiran Tuhan ini di gunung ini. Kalau boleh kami jangan mendekatinya, kamu saja wakil kita. Mengapa mereka kata demikian? Sebab mereka ketakutan. Lalu dalam Keluaran 20 ayat 20 ini, Musa berkata kepada mereka, jangan takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Di mana dalam pengalaman perjumpaan Musa dengan hadirat Tuhan di Sinai itu, dia mendapat 10 hukum Tuhan bagi umat Tuhan. Namun hal yang saya ingin sampaikan, pesan yang dari firman Tuhan yang ingin kita pelajari dari awal perjalanan umat Israel keluar dari Mesir, sepanjang perjalanan mereka di padang gurun menuju ke Kanaan, Tuhan mengajar mereka, Tuhan menanamkan dalam diri mereka di tengah-tengah umat Tuhan, yaitu roh takut akan Tuhan. Lalu bahagian yang penting pagi ini juga yang saya ingin sampaikan, yaitu breakthrough bagi gereja, bagi pelayanan gereja dalam konteks gereja Tuhan hari ini. Kita belajar dalam Kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-11. Saya akan mengakhiri bagian firman Tuhan dari bahagian ini. Bagaimana atau apakah kunci bagi gereja mengalami terobosan, mengalami breakthrough dalam gereja, dalam pelayanan? Itu tercatat ada suatu peristiwa, ada suatu pelajaran penting mengalami breakthrough ini. Karena itu Tuhan sampaikan kepada gereja pertama di Kisah Para Rasul, yaitu di Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat ini. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 11. Dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengarkan. Ketakutan yang sama yang tadi saya mau hubungkan kepada kita pengalaman umat Israel di Gunung Sinai. Mereka waktu menghadap hadirat Tuhan, waktu Tuhan datang dalam kemuliaannya di atas gunung itu, mereka semua ketakutan. Karena apa? Karena tidak tahan menghampiri hadirat Tuhan. Dan Tuhan melakukan hal yang sama dalam pengalaman gereja yang awal. Di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-11. Apa yang berlaku sehingga ayat 11 ini berkata, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat. Maksudnya ada peristiwa berlaku sebelum ayat 11. Sebelum ayat 11 ini, Kisah Rasul 1 hingga ayat 10 itu mengenai kisah di mana Roh Tuhan menjamah jemaat gereja yang awal. Roh Tuhan
membongkar dosa-dosa tersembunyi yang ada dalam gereja yang awal. Dan peristiwa itu adalah Ananias dan Sapira meninggal serta-merta karena mendapat teguran langsung daripada Tuhan. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua, gereja awal itu 120 murid Yesus yang berdoa menanti janji Bapa itu mengalami pencurahan Roh Kudus. Lalu bangkit, Petrus berkhotbah, 3.000 orang percaya Tuhan. Dalam pasal yang ketiga, pasal yang keempat, gereja mengalami seperti jamahan Tuhan, mengalami suatu ledakan pelayanan penginjilan yang luar biasa. Namun di pasal yang kelima, Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan mau melakukan sesuatu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Roh Tuhan bekerja dalam suatu dimensi baru yang kita namakan pada pagi ini adalah gereja mengalami breakthrough dari Roh Kudus. Dan breakthrough di dalam gereja yang awal ini adalah dimulai dengan roh takut akan Tuhan terjadi di tengah-tengah jemaat. Ini yang dikatakan dalam ayat yang ke-11. Karena roh Tuhan memurnikan gerejanya. Dan Tuhan memurnikan dengan apa? Dengan menanam roh takut, menjamah jemaat yang awal itu dengan roh takut akan Tuhan. Lalu apa yang berlaku di dalam ayat 12, ayat 13, ayat 14? Setelah jemaat di gereja awal ini mengalami roh takut akan Tuhan. Ayat yang ke-12, kesannya adalah jemaat mengalami persekutuan. Bacakanlah ya ayat yang ke-12 itu. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat dan di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam kesatuan yang erat. Perhatikan kata di dalam ayat 12, kesatuan yang erat. Roh takut akan Tuhan jika ada di dalam gereja Tuhan. Jika prinsip ini kita pelihara, kita jaga, miliki roh takut akan Tuhan dalam hidup jemaat, jemaat akan mengalami kesatuan, persekutuan, saling menerima, saling terbuka. Kelemahan satu dengan yang lain tidak menjadi hambatan. Mudah mengampuni, mudah melepaskan pengampunan, menerima seadanya satu dengan yang lain, anak-anak Tuhan dalam hidup berjemaat. Mau mengalami kesatuan dalam gereja, mau mematahkan segala roh perpecahan dalam gereja, mau menggagalkan segala kutukan kepahitan-kepahitan dalam gereja, roh kesombongan, roh ego dalam gereja. Bagaimana terjadi kesatuan dalam gereja dan kesatuannya yang penuh dengan ikatan yang erat, persaudaraan yang erat. Dan persaudaraan, persekutuan yang erat ini hanya terjadi bila kasih Tuhan Yesus menguasai hidup jemaat. Kuncinya ada pada ayat yang ke-11. Jemaat mengalami roh takut akan Tuhan. Selain daripada itu ayat yang ke-12, karena jemaat takut akan Tuhan, mereka mengalami pertobatan, mereka mengalami kasih Tuhan luar biasa di tengah-tengah mereka. Ayat yang ke-12 ini, Tuhan mengalirkan pengurapan Roh Kudus atas kepimpinan gereja. Maka muncul pemimpin-pemimpin yang punya wibawa rohani yang Tuhan pakai. Roh nasihat, roh keperkasaan begitu leluasa terjadi di tengah-tengah gereja. Gereja SIB Life akan menjadi gereja yang mengalami breakthrough. Akan muncul pemimpin-pemimpin rohani yang diurapi Tuhan, yang penuh dengan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan. Dibukakan pengurapan Tuhan atas kepimpinan gereja. Karena jemaat mengalami dan menghidupi roh takut akan Tuhan.
Yang kedua, yang berikutnya, ya, apakah impact terhadap roh takut akan Tuhan ini yang terdapat dalam gereja? Yang berikutnya dalam ayat yang ke-13. Kisah Rasul 13, ya, 5 ayat yang ke-13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan begini dari ayat yang ke-13 ini. Memang hari ini banyak gereja mengakui adanya Roh Kudus di gereja mereka. Hari ini ada banyak gereja yang mengajar tentang Roh Kudus dalam pelayanan dari mimbar Tuhan. Hari ini ada banyak gereja yang mengakui, yang mengalami lawatan Roh Kudus. Namun, tidak banyak gereja. Ada suatu kekurangan dalam banyak gereja, yaitu roh takut akan Tuhan. Tidak begitu nampak, tidak begitu menonjol, tidak begitu dirasakan dalam gereja. Sekali lagi saya ingin menyampaikan pesan ini. Gereja hari ini ada banyak yang mengakui adanya Roh Kudus, yang mengajar tentang Roh Kudus, mengalami Roh Kudus dalam gereja. Tapi gereja tidak mengalami roh takut akan Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita kembali melihat atau kita membaca Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-13, orang-orang di sekeliling mereka itu takut akan gereja. Ya. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Kepada siapa? Kepada gereja. Dan ini yang ingin saya simpulkan pentingnya. Jika gereja hari ini takut akan Tuhan, dunia akan takut terhadap gereja. Jika di tengah-tengah jemaat roh takut akan Tuhan itu begitu nyata sekali, orang di sekitar jemaat akan takut, akan merasa menghormati, akan merasa kagum terhadap gereja. Namun yang sedih hari ini, dunia memandang rendah terhadap gereja. Apa yang menyedihkan hari ini? Dunia meremehkan gereja. Dan yang lebih menyedihkan, dunia menghina gereja. Saya mau ambil contoh sederhana. Tidak terlalu jauh di negara ini saja. Ada banyak daerah-daerah yang daerah itu dikenali sebagai gereja majoritinya adalah Kristen. Lebih banyak gereja yang ada di daerah itu daripada tempat sembahyang agama yang lain. Namun yang sedihnya, dampaknya gereja terhadap daerah itu, rasa hormat terhadap gereja itu tidak begitu nyata dalam komuniti daerah itu. Mengapa? Saya ingin menyampaikan. Puncanya, berdasarkan pengalaman gereja yang awal, berdasarkan Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Karena roh takut akan Tuhan tidak nyata dalam kehidupan jemaat. Kita berdoa, gereja di tempat ini, gereja Anda mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, roh takut akan Tuhan dialami oleh jemaat Tuhan. Kesannya gereja dihormati, gereja dikagumi, gereja disegani. Impact kerajaan Allah dan hadirat Tuhan dialami oleh masyarakat sekitar di mana jemaat Tuhan ada. Yang terakhir, Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Kesan daripada roh takut akan Tuhan yang ada pada gereja adalah penuaian jiwa terjadi. Pertumbuhan gereja berlaku. Bacalah ayat yang ke-14 itu.
Tuhan menambah jumlah mereka. Orang-orang percaya semakin bertambah dalam jemaat. Kesaksian-kesaksian orang-orang percaya, kesaksian jemaat Tuhan itu mempengaruhi orang lain. Pagi ini pesan firman Tuhan, bagaimana mengalami breakthrough dalam kehidupan pribadi. Apakah prinsip penting dari firman Tuhan? Bagaimana gereja mengalami breakthrough dalam pelayanannya? Miliki roh takut akan Tuhan. Saya mau berdoa. Bagi setiap kita mau respon firman Tuhan. Saya mau memimpin kita dalam doa. Mari semua berdoa. Dimanapun Anda yang sedang mengikuti ibadah ini, yang mendengar pesan firman Tuhan ini, buka hatimu. Berdoalah. Saya hamba Tuhan ingin mendoakan Anda pada pagi ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar pesan firman. Bapa, hambamu berdoa, jamah setiap hati anak-anakmu dengan pesan firman-Mu ini. Ampuni kami jika selama ini kami meremehkan firman Tuhan. Ampuni gerejamu jika selama ini hanya mengakui adanya kehadiran Roh Kudus, mengajar tentang Roh Kudus, namun tidak menghidupi roh takut akan Tuhan di tengah-tengah umat. Hamba-Mu berdoa, Tuhan menjamah jemaat SIB Live. Tuhan menjamah setiap orang-orang percaya yang mendengar pesan firman Tuhan ini pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ubah jamah Tuhan. Pengurapan yang baru, terobosan-terobosan baru terjadi. Penerobosan baru terjadi dalam kehidupan pribadi, dalam pelayanan, di dalam pekerjaan anak-anakmu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni, pulihkan Tuhan. Jamah Tuhan hidup setiap anakmu, setiap kami gereja Tuhan. Untuk mengalami lawatan Tuhan, terobosan, breakthrough, kejayaan dalam pelayanan gereja Tuhan, dalam pertumbuhan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur.